kita semua bersama dengan Sobat Ambyar. Gak kerasa kami cuman bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur luar biasa. Terima kasih. Dan sebagai bentuk syukur kita buat Sobat Ambyar yang kemarin udah ikutan Ambyarkor, kita sesuai dengan janji kita akan kasih hadiah yang luar biasa buat Sobat Ambyar. Nih guys, Seperti biasa ya. Setiap lihat. tahunnya kita pasti Hadiahnya memberikan macem-macem. hadiah manja memang. Karena kan Tuh, kebanyakan yang nonton kita itu kan ibu-ibu ya. Tuh, jadi ini hadiah tiap tahun mereka akan mendapatkan sesuai dengan kor yang kalian berikan. Betul. Ambyarkor. Nih alat rumah tangga yang akan kita bagikan. Jadi buat Sobat Ambyar yang udah ikutan Ambyarkor, udah ngedit potongan atau tayangan kita Tayangan-tayangan secara yang menurut kreatif. kalian seru. Nah nanti tinggal ditunggu karena akan kita kirim hadiahnya ini ke alamat tetangganya Sobat Ambyar ya. Ya berbagi kan bisa sama Langsung ke tetangga, nggak ada rumahnya salahnya, dong. ya. Pokoknya buat Sobat Ambyar terima kasih banyak dan dinantikan kira-kira siapa di antara Sobat Ambyar yang akan kita kirim hadiahnya. Baik, terima kasih, kita pamit, selamat sore. Sore-sore. Kemenangan akan terjadi. Selamat sore. Tapi sore-sore Ambyar. Sobat Ambyar, tapi kita juga ingetin ya bahwa di tahun keempat pagi-pagi Ambyar kita juga masih tetap setia dengan sore-sore Ambyar maksudnya. Benar, karena kita punya sore-sore Ambyar setiap Sabtu dan Minggu. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Tapi hari ini tuh bintang tamunya tuh ada apa enggak sih? Ada, ini bintang Ada tamunya dong. luar biasa. Siapa? Jadwalnya padat Ini banget. Mbak Aja. Kita loh jadwalnya itu dari tahun berapa? Lama pokoknya banget dari mulai ini program ada, nggak ada, nggak ada. ada terus loh. Ada. Mana Iya. pernah nggak ada? Lu yang nggak Nih, ada. saking off air. istimewanya bintang tamu kita. Biasanya kan bintang tamu tuh selalu kita wawancarai kan. Benar. Nah, kalau bintang tamu yang satu ini dia yang selalu mewawancarai. Oh, apakah dia akan mewawancarai kita? Maksudnya dia Makanya salah di satu hari ini. host atau Dia mah hostnya terkenal banget. Internasional, internasional. Selalu sering datang ke internasional. laki perempuan? Perempuan. Cantik apa enggak? Cantik. Ini programnya dia terkenal banget, tau siapa gak nama emang, programnya? Apa? Nama programnya Mata Aja. Apaan tuh? Ada Jami Harja itu matu. Mata aja. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan ini Iya. dia Nana Nana Nggak Nggak Siap. Mbak Nana pagi ini menor sekali, Mbak. Iya. Biasanya make upnya nggak pernah semenor ini. Tapi kenapa sih emangnya kalau menor kan perempuan nggak apa-apa kan? Iya betul, memang tidak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak Nana. Maaf ya teman saya terlalu seksis ya, tapi Iya. Mbak Nana terlihat auranya sangat Iya. berbeda sekali ya Mbak Nana. Iya emang harusnya gimana? Harusnya sama gitu. Karena yang saya tahu Mbak Nana yang satu lagi kalau dia sukanya ke Gunung Agung baca buku, ini kayaknya ke Gunung Kawi ya. Kesibukannya terima kasih banyak ya sudah mampir Terima ke sini kasih, ya. loh saya juga seneng loh diundang di sini. Oh iya. gila. Mbak Nana Iya. kenal kami, nama kami satu persatu, Mbak Tahu, Nana. aku tahu Iya, semuanya. saya, Mbak. Karen Delano. Oh, iya. Saya Ini nyasar ya? Kalau saya Mbak. Dewi Persik kan? Iya. Dia tuh memang terkenal banget. Saya suka banget dengan goyangan. Paling suka. Iya. Kalau yang ini? Iya. Yang ini, Mbak. Saya tahu Mbak. Ini Rian Demasif kan? Oh beda. Dong. Mbak Nana tadi sempat membahas tentang Nur Gemilang karena kemarin juga kita sempat melihat podcastnya Mbak Nana ya. Ya. Mbak Nana sempat mewawancarai Mbak Nur Gemilang ya kan, dan juga siapa Rina siapa itu? Rina Nose. Rina Nose Iya. ya. Oke, kita mau kasih lihat dulu ya tayangannya seperti apa ya. Iya, silakan. Ini Yuk. dia. Mbak Nana nggak siap kok bisa sih mengundang mereka berdua sih. Luar biasa loh idenya itu. Iya, mereka itu perlu kita apresiasi juga karena orang-orang yang cukup kreatif. Ini Mbak Nana amandelnya nggak apa-apa kan, suaranya kok begitu terus Mbak Nana? Nggak apa-apa, ini Nananya Nana yang nggak boleh diapa-apain sama orang. Aha. Nana your business. Oh, it's not your business. It's not your business ya. Mbak Nana ini kan Nur Gemilang tuh sama Rina Nose itu kan jadwalnya padat sekali kan. Yang satu memang sibuk sekali tampil di media massa, yang satu dikejar massa gitu ya. Itu cara bisa mempertemukannya tuh menyatukan gimana? bisa banget sih Mbak Nana. Sebetulnya nggak susah sih ya untuk ngubungin mereka itu kayaknya gampang-gampang aja tuh. Gampang-gampang aja Iya, ya. apanya yang mau dibikin susah sebetulnya? Iya, karena tinggal satu rumah semuanya ya. Iya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, Mbak Nana, kalau mewawancarai Nur Gemilang dengan segala macam ceplas-ceplosnya, kayaknya dia nggak dipikirin gitu. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Ada kesulitan tersendiri nggak wawancara Nur Gemilang? Kayaknya nggak ada yang sulit selama kita paham apa yang mau kita tanyain ya. Wah, luar biasa Jadi ya. kayaknya Nur juga bisa juga dia ngejawabnya. Oke.
Kalau misalnya dari Rina Nose sendiri yang dari seorang Nana lihat, apa perubahan yang dari Rina Nose lihat setelah diketemukan dengan Nur Gemilang? Karena Rina Nose merasa bahwa dia itu nggak mirip sama Nur Gemilang. Nur Gemilang juga nggak merasa mirip. seperti Nggak itu. merasa gitu mereka. Gimana tuh? Ini saya pegel loh. Udah gue bilang pegel ngomong begitu. Mbak Nana harus konsisten, Ayo dong, Mbak Mbak. Nana Iya, maksudnya untuk mencapai konsisten itu memang agak sulit ya. Iya, Jadi iya. kayak saya harus bicara dengan gaya seperti ini terus Dan kan. saya lebih suka melihat Anda Iya. seperti ini. Lebih elegan. Iya, gitu. iya. Kan? Maksudnya nggak suka sama Rina Nose gitu? Enggak juga sih. Nggak sih, maksudnya nggak Tapi ke situ ini arahnya. beda aja gitu. Mempertemukan mereka itu sebetulnya suatu ide yang memang diakomodir secara benar untuk mempertemukan mereka itu karena memang membutuhkan ide-ide yang cukup brilian. Kesulitannya apa Mbak Nana? Kesulitannya di make up ya. Dan juga waktunya yang cukup panjang. Betul. Mbak Nana mohon izin kenapa kepalanya dengdek sebelah gitu ke gitu? Itu gayanya Mbak Ininya Nana di sebelah kiri. Oh, kalau ke kanan, kanan. Kalau ininya di kanan, kita miringnya ke kanan. Tergantung belahan rambutnya di mana. Tapi Mbak Nana kan sudah mewawancarai ribuan orang, politisi, kepala daerah, kepala negara. Kalau dari Mbak Nana sendiri, yang unik dari seorang Nur Gemilang dan juga Rina Nose itu apa sih secara pribadi? Kalau yang unik dari Nur itu sebenarnya nggak ada keunikan sih dia. Biasa-biasa aja. Cuman memang orang menganggapnya dia unik gitu. Lantas kenapa diundang? Ya biar rame aja. Oke, kalau Rina Nose kenapa? Kagok ya. Kalau Rina Nose kenapa Mbak? Kalau Rina Kenapa Nose harus apanya? diundang? Kenapa harus Iya, kenapa harus? dihadirkan? Ya karena beliau juga salah satu sosok inspiratif yang dia bisa niruin aku tuh bisa sampai detail banget loh dari mulai cara menatapnya, dari mulai rambutnya dan semuanya. Jadi makanya saya undang beliau. Mohon maaf, Rina Nose inspiratif. Bagi siapa? Bagi dirinya. Tapi buat Sobat Ambiar kalau kemarin sempat memperhatikan podcastnya, kemarin ini kita agak sedikit bingung ya. Mbak Nana ini kan biasa untuk mewawancarai orang-orang hebat, tapi kemarin terlihat kebingungan ketika mewawancarai Nur Gemilang dan juga Rina Nose ya. Karena nggak ada bahan atau mungkin Apa ya? gimana? Coba kita lihat dulu ya. Coba kita lihat. Rina Nose itu cantik sekali ya. Betul, aslinya dia memang cantik banget. Aslinya? Aslinya. Berarti kalau maksudnya gimana? Kalau di TV kan kadang-kadang TV-nya yang jelek ya. Tapi memang auranya tuh antenanya. berbeda Antena. sekali ya. Iya, Sekarang iya, ini Rina Nose itu seperti penyanyi zaman dulu tahu? Yuni Syara ya? Bukan Putu Mayang, tahu Putu Mayang? Kenapa Putu Mayang? Mayang Sari maksudnya Mayang Sari. Oh, Mayang Sari. Ya, rada susah pikirnya. Tapi itu kenapa kok kayaknya Rina Nose tuh agak sedikit dia nggak mau gitu bareng sama seorang Nur Nur, Gemilang. iya. Apa malu punya saudara kembar? Iya, jadi Rina Nose itu memang merasa terlalu tersaingi oleh Nur. Jadi dimanapun ada Nur, kayaknya ratingnya lebih tinggi dibanding Rina Nose. Oke. Tapi faktanya memang seperti Faktanya itu. begitu. Barusan tim kreatif Pagi-Pagi Ambiar baru ngasih tahu. Oh iya. Tapi Mbak Nana nih pernah ngecek, Mbak Nana pernah ngecek ininya nggak sih? Background checknya Nur itu tuh dia tuh siapa? Apa jangan-jangan dia kayak Raya ya? Melebihi dari Rina Nose? Sebetulnya enggak sih, Nur itu dia orang biasa-biasa aja. Orang yang datang dari sebuah pedesaan, tinggal di rumahnya bersama dengan ibunya. Ini saya nggak lagi ngarang loh. tapi pertanyaan dari saya, Saya justru mau nanya kok tahu semua gitu. iya, tapi pertanyaan dari saya kenapa dia bisa sampai ke Belanda gitu, ke Eropa? Hebat. Ya itulah. Kalian beneran mau masuk ke cerita semuanya ini nih? Iya, karena kita juga kita pengen tahu sekali. kita agak sedikit bingung gimana Bantu kami, Mbak ceritanya. Nana. Kok bisa sebagai- sampai dia ke Belanda? Betul, gitu? gadis yang kita tidak pernah tahu dia siapa, kemudian ke luar negeri, Kayak banyak diapresiasi duit gitu. bule-bule, bikin konten. Dia itu siapa sih sebenarnya? Nur Gemilang itu sosok yang agak sedikit misterius. Jadi orang tuh menganggap dia sosok yang bodoh, tapi sebetulnya dia pintar. Oh gitu. Dalam hal segala. Ya cuman dalam hal bikin alis aja sih. Oh iya. Yang kita dengar itu alisnya terinspirasi dari usahanya terapi lintah ya katanya ya. Terapi lintah. Menurut Mbak Nana tuh sebagai Iya. orang yang mewawancari dua-duanya, siapa sih yang lebih pintar, Nur Gemilang atau Rina Nose? Nah, Sebetulnya kalau kita mau bilang apa itu kepintaran, kita juga deskripsinya akan banyak sekali ya. Betul. Jadi kalau mau bilang Rina Nose yang paling pintar atau Nur yang paling pintar, kepintaran itu tidak bisa dilihat dari cara mereka bicara aja. dari apa aja berarti?
Nggak tahu saya juga. Soalnya yang kita dengar Mbak Nana, ini mereka saking pinternya membuat Mbak Nana keblinger sampai menutup podcast sendiri ya katanya. Iya. Kita lihat dulu Betul. ya. Ya, Sampai coba. kapok bikin podcast lagi gitu. katanya. Tapi malah jadi kelihatan dia lebih pintar daripada Mbak Nana. Nggak, sebetulnya karena yang terjadi di antara mereka itu bukan drama, itu real yang terjadi dan memang kalau dalam kondisi yang real itu sesuatu agak sedikit sulit untuk dikontrol ya. Jadi nggak pernah akur kayaknya mereka ya. Betul, tapi beda dengan kalau saya mau wawancara politisi-politisi, kebanyakan drama politisi itu kan agak lebih mudah dibaca. Jadi saya lebih mudah mengontrol. Kalau mereka sulit gitu ya, sampai akhirnya Mbak Nana memutuskan untuk tutup Selesaikan podcast dan saja. juga buka toko sekarang katanya ya. Betul. Kok apa sih? Emang toko apa? Kan tutup podcast buka toko katanya biar lebih gampang. Baik. Mbak Nana jadi udah kapok nggak mau undang mereka lagi? Nggak mau. Kayaknya saya belum kapok deh, kayaknya masih bisa diundang lagi tuh. Kak Mbak Nana nggak mengundang kami berempat ke podcast Mbak Nana. Kayaknya enggak ya. Kenapa ya Mbak Nana? Kenapa Mbak Nana? Kami aja nggak ragu undang Mbak Nana, kenapa Mbak Nana ragu mau undang Iya, kami? kami Nggak, seru juga. sebetulnya bukan ragu, cuman memang tempatnya, studionya karena sempit. Jadi masih mau. Mau. Mau Kita nggak duduk apa-apa? di lantai juga nggak apa-apa. Sayanya yang keberatan nih kayaknya. Mbak Nana, gini ya Mbak Nana, begitu banyak sekali wanita di luar sana, wanita muda pun juga para pria yang begitu terinspirasi dengan kata-kata Mbak Nana. Silakan Mbak Nana kalau misalnya boleh memberikan motivasi, ya silakan. Barangkali ini bisa Atau membuat kasih semua motivasi satu-satu buat bersemangat. kita. Buat Sobat Ambiar aja, buat Sobat Ambiar deh. Sobat Silakan Ambiar, motivasi ya. Boleh, boleh. Sebetulnya aku udah ada, boleh minta handphone? Oh handphone, oh butuh contekan? Contekan. Oh, oke, Karena contekan. memang harus pakai itu. Oh, Harus oke. pakai. Silakan Jadi berikan motivasi. Ini saya punya beberapa motivasi untuk anak-anak muda sekarang. Yang utama perlu berhenti di kita adalah budaya alergi pada sesuatu yang berbeda. Yang kritis dibilang caper, yang menginisiasi dituding provokatif, yang mendobrak dianggap pengacau. Padahal negeri ini dibangun dari para pendobrak. Mereka yang dulu berkata penjajahan di negeri ini akan berhenti di kita, Indonesia tidak boleh lagi kekurangan pendobrak. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang kenikmatan sekaligus tanggung jawab karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian adalah anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Wow. Mbak Nana keren sekali. Dan ini memang 100% kata-katanya Najwa Shihab yang asli. Oh, kira kata-katanya dia ya. Makanya butuh contekan. Mbak Nana mohon maaf, saya izin bertanya, udah mulai pegel belum? Udah, Oke, kita putar dulu ya. boleh ganti nggak? Jadi apa Mbak Nana mau jadi apa sekarang? Ini ganti siapa? Rina Nose, udah Rina Nose aja. Rina Nose ya, coba. Rina Nose. Nah. Tadi diomongin sama Mbak Nana, Teh Rina. Nggak mungkin. Iya diomongin. Nggak mungkin. Katanya dia lebih suka sama Nur Gemilang daripada Rina Nose. Najwa Shihab nggak begitu ya. Jadi dia gimana aslinya? Begini. Oke. Gue pengen ganti baju deh, boleh nggak ganti Jangan tampilan? dulu dong. Kalau Ganti udah dulu. bagus, udah mewah Mbak. Gue mau ganti. Ini stylenya Nana. Kagok tahu. Kagok tahu pembawaannya. Atau mau ganti baju pengantin 5 tahun yang lalu mau Nggak nggak? usah. Soalnya kita tahu baru merayakan ulang tahun pernikahan yang kelima. Kita kasih lihat yang satu ini ya. Bisa, bridging-nya bagus. Nose. Happy 5th anniversary. 5 tahun pertama. 5 years, cepat banget. Tantangan terbesar buat Rina Nose itu apa sih? Tantangan terbesarnya cuma di awal-awal doang sih. Apa itu? Perkenalan, adaptasi. Adaptasi. Iya, kayaknya Apa yang cuma membuat setahun susah adaptasinya? Kan budayanya beda. Culture. Culture berbeza. Sulit nggak Teh? Yang sulit itu kalau nggak nyari tahu. Oh, jadi harus cari tahu. Harus nyari, Nyari tahu. taunya itu Jadi nyari taunya di tuh suami atau Dua-duanya? kedua-duanya. Jadi aku nyari tahu diri dia gimana, aku nyari tahu ke dalam diri aku, akunya gimana. Aha. Kira-kira mana nih yang paling bisa bukan sepadan. Jalan tengah. Yang bisa jalan tengahnya yang enak kedua-duanya gitu. Oke.
Kalau masalah culture shock, ada perbedaan di antara keduanya. Dua-duanya budayanya berbeda. Yang pernah, contohnya yang benar-benar kerasa banget sampai pernah berantem hebat tuh karena apa biasanya? Sebenarnya sih berantem hebat tuh hampir nggak pernah sebenarnya. Cuman ini aja kayak misalnya orang Belanda, Eropa tuh rata-rata direct kan, langsung. Jadi Nggak kalau ada basa-basi. apa-apa tuh nggak ada basa-basi. Sementara kalau di kita kan masih banyak enak, masih dipendem, masih kadang-kadang mau ngomong nunggu momen gitu. Tapi justru dari situ kita jadi bisa adaptasi dua-duanya gitu. Misalnya, oh gue tahu nih dia orangnya direct. Berarti kalau suatu saat dia ada ngucapin kata-kata atau kalimat-kalimat atau gayanya dia yang gue nggak suka, jangan langsung marah dulu. Karena memang ya gimana gue mau ngubah dia. Ya nggak mungkin dong. Kan itu udah selama 40 sekian tahun dia hidup dengan budayanya, dengan kebiasaan itu, tiba-tiba ketemu kita mau kita ubah. Ya nggak mungkin. Jadi kesadaran untuk tidak mungkin mengubah seseorang itu yang gua dapatkan gitu. I like that. Kadang orang tuh mikirnya mau rubah pasangan sendiri tanpa dia mau merubah dirinya sendiri ya. Itu. Betul. Tapi kita juga baru dapat satu fakta dari seorang Rina Nose yang ternyata adalah fans berat dari penyanyi yang satu ini. Banyak orang tahu Rina Nose akui fans berat Inul Daratista. Emang ngefansnya kayak gimana teh? Emang ngefans banget. Gimana sih maksudnya Teh? Jadi dulu zaman-zaman aku belum ke Jakarta lah, masih kan punya ada oma, ada nenek yang tinggalnya di Jakarta. Itu dia cuman ini aja tahu rumahnya Inul itu di Pondok Indah katanya gitu. Jadi dulu kan waktu belum jadi seleb lah gitu, belum populer lah gitu. Diajak tuh jalan-jalan lewatin rumahnya Inul. Nih rumahnya tuh nak, tuh lihat tuh nak, yang ini nih rumahnya. Jadi pas ngeliat rumahnya tuh, gede ya. Terus aku cuman bilang gini aja, nanti punya rumah kayak gitu gitu. Kesampaian kan sekarang. Si ibu ngomong gitu, bisa nak. Udah. Jadi yang dulu terbayang tuh sekarang tercapai aja gitu. Apa hal dari Inul Daratista yang menurut Rina Nose itu wow ini keren banget nih orang? Banyak sih sebetulnya. Jadi kayak Banyaknya pertama gimana, yang banyak sih sebetulnya. Banyak. Iya. Yang pertama paling bikin gue apa namanya? Kagum. Dia goyang segimana suaranya Tetap masih stabil. Di saat fenomenal waktu itu ya. Dan itu kan belum zamannya apa? Lip sync, belum zamannya lagu playback, Live lah itu jadi. live Iya, aja iya. gitu. Itu yang pertama bikin aku kagum gitu. Lalu kedua? Kedua, sekuat itu. Oke. Kan dulu beritanya gila kan ya. Di situ-situ aja. terus dan Karena bisa belum lama ada beritanya sosmed ya. Dan karena Iya. memang saat itu memang sosoknya fenomenal ya. Iya, betul. Tapi lihatlah sekarang, dulu lewat rumah Inul Daratista pengen punya rumah kayak Mbak Inul, sekarang rumahnya di Kemang juga gede banget, sebuah perjuangan yang luar biasa. Karena cerita dari seorang Rina Nose juga pernah mengalami hal yang satu ini. Perjuangan Rina Nose sebelum tenar melawak. Mimpi jadi penyanyi gagal, harta benda dijual. Iya. Oh pengen jadi penyanyi Teh dulu Teh. Enggak, dulu jadi kan penyanyi ikutan AFI tuh, Akademi Fantasi. Afi, idol juga ya. Idol sempat ikut juga. Terus? Terus kan pakai SMS. Kalah SMS. SMS kan duit. Ya. Oh jual-jualan buat Jual SMS. lah harta benda. Oh. Nggak Apa tahu, yang dijual? aku nggak tahu. Sampai ke mobil. Mobil. Saat ikut ajang pencarian bakat itu. Untuk biar bisa Biar SMS. Itu booster, sampai babak motor. berapa besar saat itu? Nggak masuk, Nggak cuman masuk. 5 besar di Bandung. jadi beli jual apa aja teh? Mobil, rumah. Enggak sampai rumah. Mobil dan Mobil motor. aja. Mobil, motor, apalagi ya? Aku nggak tahu, pokoknya si ibu deh yang ngurusnya. Pokoknya tahu-tahu ini udah nggak ada, ini udah nggak ada, ini udah nggak ada untuk jual itu. Merasa bersalah dong pada waktu itu. Ibu bilang apa waktu nggak masuk tapi harta benda udah ludes dijual? Nah, si ibu tuh masalahnya dia tuh bukan yang ini gimana ya Nggak udah pesimis pada gitu ya? habis terus kamunya nggak gitu. Justru akunya yang sedih, dianya nggak apa-apa nak, nanti juga bisa dapat lagi gitu. itu hebat. Padahal Kalau nggak seorang tahu, ibu pasti padahal akan nggak tahu. Waktu Seorang itu ibu tuh pasti nggak akan- tahu mau dari mana dapatnya gitu. Iya. Tapi gitu aja ngomongnya. Tapi apa yang diomongin celetukannya tuh terjadi. jadi gitu.
Kegagalan itulah yang akhirnya bisa membawa Rina Nose ke titik seperti sekarang. Tapi kan semuanya hampir dimiliki. Semuanya kita tahu dengan segala macam skill, semua orang Semua juga sudah suka. punya. Tapi kalau misalnya Rina Nose dengan segala macam perjuangan dari nol sampai dengan sekarang, apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri? Yang mau aku sampaikan buat diri aku sendiri. Iya. Apa ya? Maneh Edan. Wow. Kamu gila. Itu artinya kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Tapi kita juga setuju ya, maksudnya Rina Nose ini satu entertainer, seorang entertainer yang sangat luar Inspiratif biasa ya. sekali, begitu inspiratif. Dia mencari tahu terlebih dahulu siapa yang akan ia impersonate, kemudian research dan juga sampai akhirnya berhasil mengeksekusi siapapun itu di atas panggung. total. Semoga bisa menginspirasi buat semuanya bahwa sebuah kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, justru membuka pintu rezeki yang lainnya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda. Geger.